Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil kainat, al-munazzah anil hududi wal ghayat, wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Wassalatu wassalamu ala khairil kainat, sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairi ikhwanihi nabiyyin al-mu'ayyidina bil mu'jizatil bahirat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi muhkami kitabi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang soleh. Sang ayah, yaitu Ibrahim, beserta istri dan kedua anaknya merupakan hamba-hamba yang soleh. Soleh artinya adalah memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Kesolehan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Dan ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengantarkan kita menjadi pribadi yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kesolehan-kesolehan keluarga Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani, di antaranya yang pertama adalah Nabi Ibrahim sangat kuat dalam memegang teguh akidah dan syariatnya. Nabi Ibrahim sangat kuat dalam memegang teguh akidah dan syariatnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan ia adalah seseorang yang memegang teguh Islam, dan ia bukan pula termasuk golongan dari orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim, sebagaimana nabi-nabi yang lain, adalah maksum atau dijaga oleh Allah dari kufur ataupun syirik, dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, yang menunjukkan kehinaan jiwa, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sedikit pun tentang ketuhanan Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim tidak pernah memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah mengingkari sifat kudrahnya Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang kedua yang dapat kita teladani dari keluarga Nabi Ibrahim adalah berdakwah dengan penuh hikmah. Hal ini tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana dikisahkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 41 sampai dengan 44. Nabi Ibrahim dengan santun, Nabi Ibrahim dengan santun seorang anak kepada ayahnya, beliau mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, dan beliau mengatakan, karena menjaga hati dari ayahnya, beliau mengatakan bahwasanya berhala itu tidak dapat memberikan manfaat
Berhala tidaklah dapat mendengar doa orang yang menyembah berhala, dan berhala tidaklah dapat melihat doa penyembahnya. Ya. Yang demikian itu, bagaimana mungkin ia bisa memberikan manfaat kepada penyembahnya, memberikan rezeki kepadanya, atau menolongnya? Ya. Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah semata, satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Kemudian yang ketiga adalah berilmu, memiliki hujjah yang kuat, dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim telah diberikan hujjah yang kuat oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau selalu dapat mematahkan segala dalil atau berbagai dalil yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya ketika berdebat. Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ya. Dikarenakan memiliki hujjah yang kuat inilah, Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Harun yang menganggap bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Mereka menganggap bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwasanya bulan, bintang, dan matahari tidak layak untuk disembah. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan dari terbit lalu kemudian terbenam. Sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain tidak mungkin disebut sebagai Tuhan. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya. Sesuatu yang membutuhkan kepada perkara yang lain berarti ia lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut Tuhan yang layak untuk disembah. Tidak mungkin. Sesuatu yang tidak seperti itu tidak layak untuk disembah. Kemudian sedangkan perkataan Nabi Ibrahim yang berupa hada Rabbi, inikah Tuhanku, itu adalah balasan. Itu adalah balasan kepada mereka, dan juga sebagai balasan dan juga sebagai bantahan kepada mereka, dan menjelaskan bahwasanya bulan, bintang, dan matahari itu tidak layak untuk disembah. Perkataan Nabi Ibrahim ini tidak bisa kita artikan bahwasanya Nabi Ibrahim itu menetapkan bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Ya. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengalami fase kebingungan dalam mencari Tuhan. Nabi Ibrahim tidak pernah mengalami fase kebingungan sebelum perdebatan itu terjadi. Bahkan sebelum dia diangkat menjadi Nabi, Nabi Ibrahim tidak pernah merasa kebingungan. Ia sudah meyakini sepenuh hati bahwasanya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan layak disembah hanyalah Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami telah benar-benar menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum masa kenabiannya, dan kami telah mengetahuinya. Perkataan Nabi Ibrahim yang berupa hada Rabbi, inikah Tuhanku, ya, itu merupakan atau yang bermakna istifham ingkari, ya. Yakni beliau bertanya kepada kaumnya, ya, apakah bulan atau inikah Tuhan yang kalian sangka, ya? Apakah ini bulan, bintang, dan matahari yang layak untuk disembah? Apakah seperti inikah Tuhan yang kalian sangka? Ini jelas tidak mungkin, ya. Karena bulan, bintang, dan matahari tidak layak untuk disembah. Mereka mengalami perubahan dari terbit kemudian terbenam. Ya. Jadi istifham ingkar itu mengingkari sesuatu dengan pertanyaan. Ya. Seakan-akan dia ingin bertanya, wahai kaumku, inikah Tuhan seperti yang kau sangkakan? Jadi bukan menetapkan bulan, bintang, dan matahari sebagai Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir.